Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa kembali ketemu dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh firman Allah berbicara kepada kita semua. Supaya hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang terus dipimpin oleh firman Tuhan. Dari situlah kita bisa melihat bahwa tiap-tiap jengkal langkah kaki kita adalah menuju kepada kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita terus penuhi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus terangi hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biar Tuhan kau sungguh-sungguh membuat kami, membulatkan hati kami untuk terus menyenangkan hati-Mu. Tindakan keputusan hati semua adalah untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu saudara, mari kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 36 sampai dengan yang ke-40. Saya akan bacakan buat saudara. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janjimu yang berlaku bagi orang-orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celakaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Saudara, Mazmur 119 ini ditulis oleh seorang pemazmur yang tahu bahwa kehidupannya itu selalu berada di dalam peperangan rohani. Saudara, di dunia ini selalu ada dua pengaruh, yaitu pengaruh surgawi dan pengaruh duniawi. Saudara, sekarang itu pilihan kita. Saudara mau dipengaruhi yang surgawi atau pengaruh duniawi. Nah, pemazmur ini menyadari bahwa pengaruh duniawi ini berusaha untuk terus menarik dia untuk keluar dari kehendak Tuhan. Dalam dunia ini seringkali menarik kita untuk kita keluar dari seluruh kehendak Allah. Makanya itu pemazmur ini berkata begini, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Tema pagi hari ini adalah mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan, condongkanlah hatiku kepada peringatan Tuhan. Ketika aku dihadapkan kepada pilihan, pilihanku adalah menyenangkan Tuhan. Pilihanku adalah taat kepada peringatan Tuhan. Pilihanku adalah hidup dalam kebenaran. Biar itu menjadi pilihan hidup kita. Saudara, pilihan kita tuh menentukan di mana kita tinggal dan apa yang mendiami kita. Kalau hari ini kita memilih untuk berada dalam peringatan-peringatan Tuhan, maka saya percaya kita hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang terus menghidupi kita. Dan kebenaran itu yang terus akan membawa kita kepada kekekalan. Karena itu menangkanlah pertempuran rohanimu untuk melihat bahwa kecondongan hatimu adalah kepada kebenaran. Kecondongan hatimu adalah memilih untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu ini doa kita ayat 37 dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Dikatakan hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saudara, ada banyak orang hidup tapi mati. Artinya apa? Hidup secara fisik tapi hatinya kosong. Mengalami kekeringan, kesepian. Ya, terus stres di bawah tekanan. Frustrasi hidupnya. Orang ini hidup tapi sedang mengalami kematian. Tapi yang didoakan oleh pemazmur ini adalah hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kenapa hidupkanlah aku dengan jalan yang kau tunjukkan? Saudara-saudara, jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita itu adalah jalan pengharapan. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang membangkitkan semangat. Jalan Tuhan adalah jalan yang selalu memberikan jalan keluar. Karena itu ketika Anda mengalami apapun, saudara jangan pergi kemana-mana. Terus dekatlah kepada Tuhan. Dari situlah Anda akan menemukan jalan-jalan Tuhan. Dan jalan-jalan Tuhan itu akan menghidupkanmu. Jalan-jalan Tuhan akan membuat hidupmu bergairah. Karena apa? Pengharapan yang hilang tiba-tiba muncul kembali. Pemulihan itu dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang Anda alami, ambillah keputusan untuk terus menuju kepada jalan-jalan Tuhan. Di sanalah Anda akan mengalami yang kehidupan sesungguhnya. Kehidupan ini tadi saya bilang banyak orang mati dalam kehidupan. Tapi Anda dan saya adalah orang yang hidup mengalami kehidupan. Hidup yang menghidupkan. Karena jalan-jalan Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu pilihlah untuk sungguh-sungguh berada dalam jalan Tuhan. Jangan kompromi dengan dosa. Demi menyelamatkan hidupmu kadang kita ini kompromi dengan dosa. Standar firman Allah kita turunkan demi menolong kita.
Tidak bisa. Saudara harus menjadi orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kompromi. Kita harus sampai pada titik ini di mana kita apapun keadaan kita, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan menghidupkan kita. Amin saudara. Lalu yang kedua apa? Teguhkanlah pada hamba-Mu ini semua janji-Mu yang berlaku bagi orang-orang yang takut kepadamu. Yang kedua adalah teguhkan. Artinya begini saudara, Tuhan itu suka untuk meneguhkan janjinya. Artinya Tuhan akan melakukan janjinya padamu dan padaku. Karena itu jangan takut. Jangan jadi orang yang tidak sabar. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Cuma waktunya mungkin tidak sama. Waktu kita dan waktu Tuhan. Nah kadang-kadang kita ini tidak sabar untuk menanti waktunya Tuhan. Karena itu lihat perenungan firman ini. Jadilah sabar. Di dalam segala hal. Mungkin hari ini pertolongan itu belum datang. Sabar. Teruslah menabur doa. Teruslah menabur iman. Saya percaya suatu saat nanti apa yang Anda tabur. Apa yang Anda kerjakan di dalam Tuhan. Pasti akan Anda tuai sesuatu yang baik. Karena itu mintalah Tuhan meneguhkan janjinya dalam hidup Anda. Dari situlah firman itu berkembang, bertumbuh dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Amin. Teguhkanlah janji Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara, ayat 40. Sesungguhnya aku rindu kepada tamu. Ini yang harus kita jaga. Kerinduan kita kepada Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti oleh apapun juga, termasuk sibuknya pelayanan. Saya selalu berkata kerinduan kepada Tuhan itu harus terus dijaga. Ya, saya ini sibuk sebagai seorang gembala regional di Kalimantan. Pergi beberapa kota dan lain sebagainya. Tapi saya selalu ingatkan diri saya. Hubungan intimmu dengan Tuhan sudah tidak bisa diganti dengan apapun juga. Termasuk sibuknya pelayanan. Tuhan tidak bisa diganti dengan apapun juga. Dia harus menjadi bagian yang paling penting. Saya pelayanan khotbah bukan bicara soal pengetahuan. Tidak. Tapi urapan penyertaan Tuhan itu yang diandalkan. Saya kalau tanpa penyertaan Tuhan saya khotbah hanya cuma menukar pengetahuan saja, tapi tidak pernah ada kuasa untuk mengubah orang. Tapi ketika saya bersama dengan Tuhan, firman Allah mungkin seperti perkataan biasa, tapi disertai oleh urapan. Itu yang mengubah kehidupan seseorang. Dan saya perlu yang itu. Dan itu didapat ketika saya memiliki kerinduan kepada Tuhan, persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa dibatalkan. Itu yang tidak bisa diganggu gugat. Harus. Karena itu kerinduan kita akan Tuhan. Kerinduan kita akan Tuhan itu akan menghidupkan kehidupan kita. Menghidupkan pelayanan kita. Teruslah ada di situ bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Karena itu biar hari ini kita berkata Tuhan condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Yaitu pertama ya menghidupkan jalan-jalan yang ditunjukkan. Ya, menghidupkan jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu yang kedua meneguhkan Tuhan meneguhkan firman-Nya dalam hati kita. Yang ketiga haus akan Tuhan. Lapar dan Tuhan akan Tuhan itu akan membuat kita terkuat. Karena itu biar pagi hari ini kita menjadi orang yang berkata Tuhan condongkan hatiku kepadamu. Aku mau jalan kehidupan. Aku mau Tuhan kau meneguhkan peringatanmu. Aku mau tetap rindu kepada Tuhan. Dari situlah kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Iblis boleh mencoba kita dengan segala cara. Tapi dia tahu satu hal ini. Dia tidak akan pernah bisa menjatuhkan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Anda dan saya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus biar luruskanlah jalan kami. Supaya hati kami terus condong kepadamu. Kepada peringatanmu. Sebab di sanalah kami sungguh-sungguh boleh mengalami yang namanya kehidupan. Kehidupan yang hidup oleh karena jalan-jalan Tuhan. Kami boleh mengalami sebuah peneguhan akan janji-janjimu dalam kehidupan kami. Dan hati kami begitu haus akan Engkau. Hati kami lapar akan Engkau. Dari situlah kami boleh mengalami kemenangan, kekuatan yang baru. Supaya kehidupan kami terus boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan biar firman-Mu jatuh di tanah yang baik di hati kami. Supaya kehidupan kami diubahkan di dalam nama Yesus. Orang-orang yang sakit akan disembuhkan. Orang-orang yang alami masalah akan menerima jalan keluar. Oleh karena Tuhan adalah setia menyertai kami senantiasa. Aku berkata, aku berdoa di dalam nama Yesus. Ini yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Sangat excited banget untuk menyampaikan terus firman Allah buat Anda.
Saya berdoa supaya Anda juga setia untuk mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Ya, setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, di YouTube KMS Kalimantan. Saudara bisa subscribe yang belum lakukan supaya Anda bisa terus terupdate acara-acara rohani yang terus akan memberkati Anda. Karena itu tetap semangat mengikuti Tuhan dan mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.